Perampok ini ditumbalkan oleh temannya untuk ditangkap polisi. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan dengan segerombolan perampok yang sedang melakukan aksinya. Mereka pun berhasil menggasak sejumlah uang. Sebelum mereka kabur, salah satu pelaku ini meledakkan truk baja itu. Pria yang meledakannya itu namanya Devon. Lalu mereka berempat ini berpencar dan janjian di suatu bandara. Ternyata Devon tidak sendiri, dia diantar oleh kekasihnya. Di jalan, Devon yang sangat senang karena mendapatkan sejumlah uang, berjanji kepada kekasihnya untuk mengajaknya liburan dan membelikan apapun yang kekasihnya mau. Mereka berdua pun sampai di bandara. Sudah menunggu cukup lama, tapi ketiga teman yang lain tidak juga menyusul ke bandara. Kekasihnya ini mulai curiga dan meminta Devon untuk mengecek tas hasil rampokan itu. Dan benar saja, ketika Devon mengecek tas itu hanya berisi kertas-kertas yang tidak berguna. Tidak lama, polisi pun datang. Sempat panik, tapi Devon punya ide. Dia pura-pura menodong pistol kepada kekasihnya supaya polisi ini membiarkan mereka berdua itu pergi. Tapi ternyata itu bukan sebuah pistol, melainkan handphone. Tidak lama handphonenya pun berbunyi dan di situ tulisannya adalah ibu. Yap, ibunya Devon menelpon. Devon pun langsung ditangkap polisi dan dijatuhi hukuman selama 8 tahun. Sedangkan kekasihnya bisa lepas. Setelah menjalani 5 tahun hukuman, Devon ini dibebaskan. Tapi pihak polisi mewanti-wanti dia untuk tidak melakukan kriminal lagi. Ketika keluar dari penjara, hal pertama yang dia pikirkan adalah gimana caranya mendapatkan uang. Devon pun langsung pergi ke salah satu kenalannya dan dia meminta untuk kasbon. Tapi kenalannya ini tentu saja tidak mau. Devon pun mengeluarkan benda satu-satunya yang dia punya, yaitu jam tangan. Devon berharap kenalannya ini dapat menukarkannya dengan senjata. Setelah kenalannya ini mengecek jam tangan itu, akhirnya Devon dibawa ke lantai atas untuk memilih senjata. Kenalannya ini pun memberikan sebuah pistol kecil kepada Devon. Devon sempat menolak dan protes. Dia ingin pistol yang lebih bagus dan juga lebih besar. Tapi kenalannya ini bilang kalau pistol kecil ini seharga dengan jam tangan yang dia tawarkan itu. Daripada dia tidak punya senjata, akhirnya Devon pun mengambil pistol itu. Kalian masih ingat kan? Mereka itu merampok berempat. Nah, sekarang Devon ini pergi ke tempat George. Di ruang kerjanya, George ini sedang menggoda karyawannya. Untuk melakukan pembelaan, si karyawan ini memukul George menggunakan vas kaca. Ketika Devon masuk, sialnya George sudah sekarat. Udah tahu George ini lagi sekarat, Devon bukannya menolong, dia malah meminta bagiannya kepada George. Karena pendarahannya yang sangat banyak, akhirnya George menghembuskan nafas terakhir. Sedangkan si karyawan dia membeku, gemetar dan sangat shock. Di situ Devon sangat panik karena dia kan baru keluar dari penjara. Kok dia harus mengalami hal sial ini? Pasti dia akan tertuduh sebagai tersangka. Tidak lama, 2 orang tim keamanan George datang ke sana. Dengan cepat, Devon menghabisi keduanya lalu kabur bersama si karyawan itu. Karena tidak memiliki kendaraan, akhirnya Devon terpaksa mencuri sebuah mobil.
Baru aja keluar dari penjara, dia sudah melakukan kriminal lagi. We needed the money and my husband said it was fine. Diketahui si karyawan ini bernama Kimber. Karena Kimber tidak ada tempat bersembunyi, akhirnya Kimber ini memutuskan untuk ikut bersama Devon. Sementara itu di kantor George, asistennya ini bingung kenapa suasana kantor jadi sepi. Ketika dia masuk ke ruang kerja George, dia sangat terkejut melihat George sudah terkapar. I saw a gun. Kita beralih ke bos mafia, kita sebut saja dia Adam. Lagi asik bersantai, tiba-tiba asprinya datang membawa kabar buruk. Dia memberitahu kalau George sudah tewas. Mengetahui hal itu, Adam langsung memerintahkan asprinya ini mencari tahu siapa pelakunya yang telah menghabisi anak buahnya itu. Malamnya, asprinya ini memberitahu Adam kalau pelakunya adalah Devon, yaitu anggota perampokan 5 tahun lalu. Adam pun memerintahkan asprinya untuk segera menghabisi Devon. Sementara itu, Devon dan Kimber pergi ke tempat Toby, yaitu rekan rampoknya Devon yang lain. Mereka mengendap-endap melalui tangga darurat. Di sini Devon menyuruh Kimber untuk tunggu di bawah, sedangkan dia akan menemui Toby di atas. Tiba-tiba saja kepala Devon dipukul dari belakang. Sadar-sadar dia udah ada di ruangan Toby. Toby yakin kedatangan Devon di sini adalah untuk balas dendam, karena Devon sendiri telah menghabisi George. Devon mencoba menjelaskan kepada Toby bukan dia yang menghabisi George, tapi Toby tidak percaya. Devon bilang dia hanya menginginkan bagian dia dan akan pergi melanjutkan hidup dia sendiri. What is it with all this hostility, man? I mean, come on. Nggak mau lama-lama bertemu dengan Devon, Toby pun langsung menyuruh bawahannya untuk menghabisi Devon. Fucking out of hand. Ketika Toby akan menembak Devon, Kimber dengan cepat mengambil pistol yang ada di bawah, dan inilah yang terjadi. Toby tewas akibat senjatanya sendiri. Tapi, Devon ini udah yakin kalau polisi pasti mengiranya dialah pelakunya. Tidak lama gerombolan mafia datang. Mereka berdua pun langsung cepat kabur melalui belakang. Kimber pun bertanya kepada Devon, sekarang mereka harus kemana? Ayo kita temui pacarku. Kimber sempat bingung. Kenapa dari awal Devon ini tidak langsung pergi ke tempat pacarnya? Mereka berdua pun segera berangkat. Devon berharap pacarnya masih tinggal di alamat yang sama. Sementara itu, Adam CS yang mengetahui kalau Toby juga tewas, mengutus orang mantan narapidana yang terkenal buas. Esok paginya, Devon tiba di rumah pacarnya. Dan betapa kagetnya Devon ketika pacarnya ini membuka pintu, ternyata dia sudah menggendong seorang anak. Yap, pacarnya sudah menikah dan memiliki seorang anak yang cantik. Di detik itu juga, Devon dilanda kegalauan. Akhirnya dia mengucapkan salam perpisahan dan izin pamit dari rumah pacarnya. Ketika Devon masuk ke mobil, Kimber ini tahu kalau orang galau itu sangat galak, jadi dia memutuskan diam selama perjalanan. Kita kembali ke Adam. Ternyata Adam ini adalah tipe suami yang takut istri. Lihat aja, dia langsung ciut ketika istrinya marah-marah. Istrinya menyuruh Adam untuk segera menyelesaikan masalahnya dengan para perampok, yaitu George. Kita kembali ke Devon dan juga Kimber. Mereka sedang berada di sebuah kafe untuk mengisi perut. Di sini Kimber mencoba untuk menghibur dan memberinya semangat. Tiba-tiba aja, Devon ini melihat seorang mantan narapidana yang sangat buas. Yap, itu adalah Bishop. Mereka pun mencoba kabur, tapi sayangnya Bishop CS ini keburu masuk ke kafe itu. Bishop inilah orang suruhan dari Adam CS. Akhirnya, mau tidak mau Devon pun harus menghabisi mereka semua kalau mau kabur dari tempat itu.
Melihat Bishop ini tersungkur, dengan cepat Kimber menjatuhkan rak yang ada di sana. Mereka berdua bisa kabur dari tempat itu. Alright? My life has been a complete misery since I started. Just do it. Nothing. Tujuan selanjutnya adalah ke tempat anggota rampok yang terakhir, yaitu Kylie. Listen. I need your help. Berbeda dengan dua rekannya yang lain, Kylie ini sangat senang bertemu dengan Devon lagi. Come on, bruv. I'm telling you, this shit right here is... Bro, come on, baby. Di sini Devon tidak percaya begitu aja. Dia menuduh Kylie sedang bersandiwara. Tell me the truth! There was nothing I could do. Tapi Kylie terus meyakinkan Devon kalau dia tidak bersandiwara. Dia akan memberikan bagian Devon dan akan melindungi mereka dari para mafia itu. Son. Tapi lagi-lagi ketika Devon udah percaya, si Kylie ini malah menyuruh Bishop untuk masuk. Yap, ternyata dia sudah bekerja sama dengan Adam CS. Kylie terkena senjata dari Bishop dan langsung tewas seketika. Di sini terpaksa Devon harus duel lagi dengan Bishop. Sementara itu, Adam CS ternyata sedang memantau mereka dari layar tape. Smashed them. You see that? Ternyata di dalam baju Bishop diselipkan kamera yang terhubung ke tape-nya Adam. Di depan kamera, Devon ini langsung marah-marah. Dia mempertanyakan kenapa mereka melakukan ini, padahal Devon sendiri pun tidak kenal sama mereka. Ketika Devon lengah, tiba-tiba aja Bishop langsung menyerang. Devon hampir tewas di tangan Bishop. Untungnya Kimber dengan cepat memukulnya menggunakan senjata. Ternyata di luar sana, selain Adam CS, ada juga sekelompok polisi yang siap menyergap rumah Kylie. Untungnya, Devon dan juga Kimber keburu kabur sebelum polisi masuk. It's a bad day not to wear it, didn't you? Walaupun berhasil kabur, sayangnya Kimber ini sempat mengambil kamera itu dan menaruhnya di dalam tas, sehingga percakapan mereka berdua bisa terdengar oleh Adam CS. Devon dan juga Kimber pun bersembunyi di sebuah korsel. Sebenarnya tempat ini adalah tempat yang dijanjikan Devon kepada pacarnya dulu. I mean, it's the criminal code and all that, right? Malam pun tiba, dan Adam CS berhasil menemukan persembunyian mereka. Listen, lads. Right. Listen. Di sini Adam bingung, siapa orang-orang ini? Dia sama sekali tidak mengetahuinya. Lalu Adam pun bilang kalau dirinya lah penerima upeti dari hasil rampokan 5 tahun yang lalu. Di sini Adam langsung menyalahkan Devon atas semua kematian para anggota rampok. Devon pun mencoba menjelaskan kalau ketiga rekannya itu tewas bukan karena dia, melainkan kelalaian mereka sendiri. Tujuan Devon mendatangi mereka bertiga hanyalah untuk meminta bagian, tidak lebih dan tidak kurang. Tapi karena udah kepalang ketangkep, akhirnya Adam CS ini memutuskan untuk menghabisi keduanya. Untungnya polisi segera datang, dan nyawa mereka berdua pun terselamatkan. Walaupun akhirnya Devon pingsan karena kelelahan. Besok paginya, bos mafia ini lagi bersantai sambil minum teh. Lalu istrinya datang dan bilang, "Ada tamu untukmu." Ketika dia lihat keluar, ternyata para polisi sudah menunggu. Dengan bukti yang sangat kuat, akhirnya Adam ini berhasil diringkus. Tidak hanya polisi yang senang karena Adam ini berhasil ditangkap, istrinya pun terlihat sangat senang. Sepertinya dalam hatinya berkata, "Akhirnya bebanku hilang." Cerita pun selesai. Ending yang bahagia untuk Devon dan juga Kimber karena mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Tapi ending yang menyedihkan untuk Adam karena dia satu sel dengan Bishop. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah
Tabur tuai itu nyata. Apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai nantinya. Melakukan hal buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Dan lagi, jangan menumbalkan orang lain untuk keuntungan pribadi, oke? Sekian alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka dengan alur cerita ini, jangan lupa untuk menonton film aslinya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Yunonton supaya Yunonton lebih semangat lagi bikin alur cerita yang lainnya. Yunonton pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi.